Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng persiapan rekrutmen bersama BUMN untuk tes online tahap yang kedua, khususnya untuk tes bahasa Inggris. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan teman-teman explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Nanti teman-teman kalau mau belajar seputar BUMN, tinggal cari ya di playlist yang judulnya itu BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN, kayak gitu. Kalau ada yang lagi nyari info loker, bisa cek secara berkala di bagian komunitas. Di sana aku repost informasi lowongan pekerjaan terbaru yang aku peroleh dari teman-temanku, khususnya yang ada di LinkedIn ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan teman-teman di sini ada yang juga persiapan rekrutmen CPNS, CASN, atau kedinasan, tahun 2024 atau ke depan nanti juga bisa belajar ya khususnya untuk TU-nya. Teman-teman bisa cek di bagian video pendek. Nah, teman-teman di sini aku pengen sedikit membahas tentang grammar dan structure untuk latihan aja, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum pernah ada gambaran ya rekrutmen bersama BUMN yang tahun sebelumnya, tahun 2023 itu mirip kayak TOEFL gitu teman-teman. Ada yang reading comprehension, ada yang tentang grammar atau structure di situ. Tapi memang ya di sana banyak banget vocabularies yang jarang dipakai di kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman itu harus terbiasa. Nah, di sini aku pengen coba ngasih gambaran teman-teman ya terkait dengan kosakata-kosakata yang memang jarang digunakan. Jadi teman-teman kita latihan bareng aja. Aku nggak tahu nanti soal yang keluar kayak gimana. Ini buat latihan. Jadi teman-teman perbanyak aja referensi untuk belajar. Karena untuk belajar suatu bahasa asing, di situ teman-teman harus banyak latihan. Dan jangan cuma latihan karena mau ada rekrutmen bersama BUMN aja gitu. Jadi teman-teman belajar karena kebutuhan ke depannya. Ini ya teman-teman ya. Nanti di sini teman-teman tinggal cek aja playlist ini. Nanti aku seputar BUMN nanti aku akan update ya yang ada di sini. Nah, teman-teman nanti kalau mau belajar terkait dengan soal-soal yang ada di BUMN, ini aku ngomongin yang paling basic ya. Mau nanti reading comprehension, atau mungkin nanti misalkan ada error recognition atau grammar atau structure, itu intinya adalah berhubungan dengan kalimat-kalimat. Nanti kalimat-kalimat itu ada yang memang disusun, dicari yang error di mana, atau dikasih titik-titik harus diisi apa, atau nanti ada teks panjang yang nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang merujuk ke teks tersebut. Semua itu dibentuk dari suatu kalimat. Nah, kalimat itu tuh terdiri dari empat ini, teman-teman. Ada kalimat yang simple, gitu. Ada kalimat yang simple ini tuh kayak independen, jadi udah berdiri sendiri gitu. Ada yang kompleks, kayak gitu. Kalau kompleks di sini tuh nanti ada dua kalimat independen gitu. Saya suka ini dan saya suka itu, misalkan. Ini kalau dipisah kan udah jadi arti sendiri. Ada yang compound. Compound tuh kayak ada dua, tapi yang satu tuh bisa berdiri sendiri, yang satu tuh harus dipasangin gitu. Ada pasangannya biar ada artinya gitu. Dan ada yang compound kompleks. Jadi ada satu yang berdiri sendiri minimal, terus habis itu ada dua yang independen kayak gitu. Nah, pada kesempatan ini aku akan coba bahas tentang compound yang kompleks gitu. Nanti teman-teman silahkan dikembangkan sendiri untuk grammar atau structure-nya. Bisa baca-baca atau latihan soal di buku-buku TOEFL juga boleh. Kalau teman-teman juga kebiasa baca koran berbahasa Inggris misalkan gitu, itu akan sangat membantu. Khususnya nanti kalau ada tes-tes yang seperti tahun kemarin, yang banyak kosakata yang jarang keluar. Kayak gitu ya teman-teman ya. Yuk kita latih dulu. Coba di sini teman-teman. Kita akan latihan soal aja, santai. Nanti ini buat gambaran aja. Kalau ada pertanyaan nanti boleh tuliskan di kolom komentar atau kita nanti diskusi bareng. Kalau aku ada yang salah nanti mohon dikoreksi ya. Oke, kita masuk ke latihan soal yang pertama. Silahkan teman-teman coba temukan isi dari titik-titiknya ini. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Udah ketemu jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman. Jadi menjelaskan secara rinci gitu. Saat kurator tersebut menjelaskan ancient sculpture. Sculpture itu patung gitu, ancient itu kuno gitu. Jadi menjelaskan secara rinci gitu, explicates gitu. Artinya menjelaskan secara rinci. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan teman-teman, temukan jawabannya.
Udah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah B ya, ratified. Ya, artinya mengesahkan atau menyetujui gitu. Saat komite menyetujui atau mengesahkan persetujuan mereka gitu, proyek dimulai. Bahasanya gitu, teman-teman. Oke. Semoga teman-teman dengan nonton video-video ini menambah kosakata ya, teman-teman ya. Aku coba cari kosakata yang memang jarang digunakan. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Silahkan temukan jawabannya, teman-teman. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah C gitu. Jadi mau bilang kan ya, kalau mataharinya itu udah terbenam, tapi masih ada langit senja kayak gitu ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang C, Celsius. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. As the novelist, apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah C ya teman-teman ya, draft kayak gitu. Jadi menyusun draft gitu, menyusun buku barunya gitu ya. Gitu teman-teman. Intinya mau bilang kayak gitu ya. Ini coba aku agak bedain dari video-video sebelumnya. Sekarang aku tulis aja lah. Karena kemarin banyak yang ngasih tahu kayak Kak, artinya yang ada di kalimatnya ditulis aja. Nah, ini aku coba tulis kayak gini teman-teman. Jadi menyusun draft. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan teman-teman temukan jawabannya. Jawabannya adalah B. Perancang ya teman-teman ya. Saat pengusaha itu merancang strategi yang inovatif, pasarnya berkembang itu dan perusahaannya beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru kayak gitu. Devices kayak gitu ya. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Ya, jawabannya adalah A, menghasilkan, yielded gitu. Jadi saat sejarawan itu melakukan penelitian ekstensif gitu, ternyata arsip-arsipnya tuh masih menghasilkan lebih banyak dokumen yang belum ditemukan kayak gitu. Bahasanya gitu. Yielded menghasilkan. Kita masuk ke latihan soal selanjutnya. Silahkan teman-teman, pause videonya dan temukan jawabannya. Intinya mau ngomong apa ini, teman-teman? Ya, jawabannya adalah B gitu. Jadi membaca secara seksama, konteksnya di situ. Karena sebenarnya kadang tuh titik-titik itu tuh kita, kalau nanti ada soal ya, kita bisa pahami dari makna keseluruhan suatu kalimat itu, atau nanti kalau dia dalam bentuk suatu paragraf gitu, teman-teman. Teman-teman cukup melihat gagasan utama dari paragraf itu, kalau memang ada panjang gitu. Atau teman-teman cuma lihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Nanti teman-teman tahu konteksnya gitu. Nah, di sini kan mau bilang bahwa menemukan lapisan baru dalam karakternya, terus performanya itu jadi makin mendalam gitu. Kan nggak mungkin skim membaca sekilas gitu, pasti harus yang dalam gitu. Gitu. Jadi di sini jawabannya adalah B, Perusis. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. While the engineers, apa nih teman-teman? Bla 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 new software, bugs were identified and improvements were made. Artinya apa? Ya, udah ketemu ya teman-teman ya. Debug gitu. Jawabannya adalah yang B gitu. Mencari memperbaiki kesalahan atau bug dalam suatu
software kayak gitu. Oke ya, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Oke, lihat konteksnya teman-teman. Walaupun gardennya, kebunnya itu kayak nggak diurus, bunga-bunga mawarnya itu tetap mekar dengan indahnya. Dia kan mau ngomong gitu. Para pengunjung masih bisa menikmati keindahannya. Intinya gitu ya teman-teman ya. Jawabannya apa itu? Terpesona gitu. Ya, efflorescence gitu. Mekar dengan indah itu bahasanya adalah efflorescence. Kalau proliferate itu berkembang biak gitu ya gitu. Language itu melemah, wither itu layu gitu. Efflorescence artinya berkembang. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Yang mana? Ya, ada yang nebak Delft yang A. Ya, menggali ya teman-teman ya. Delft, menggali lebih dalam kayak gitu. Delve deeper bahasanya gitu. Kalau diverge itu lebih diverges itu lebih menyimpang. Stagnan ya nggak mungkin. Capitulates itu menyerah. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Ya, udah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah B, unveiled. Jadi menunjukkan sesuatu yang baru, memperkenalkan sesuatu yang baru, gitu. Memperkenalkan, gitu. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Although the data was comprehensive, the analysis, blah blah blah, subtle nuances, and the conclusion were cautiously optimistic. Ngapain teman-teman? Ya, overlooks jawabannya adalah A ya teman-teman, mengabaikan gitu. Walaupun datanya itu udah komprehensif, analisis analisisnya itu mengabaikan subtle nuances kayak perbedaan kecil gitu. Ya, mengabaikan. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat soal-soal kayak gini, bacanya tuh di konteksnya ya. Kalau ada acuan teks, berarti yang ditanyakan itu yang ngacu ke teks itu kayak gitu. Kalau nanti acuannya cuma di kalimat ini, ya acuannya di kalimat ini gitu. Karena kan ada beberapa kata yang kalau ditempatkan di kalimat yang beda-beda, konteksnya jadi beda, artinya jadi beda. Apa ini teman-teman? Ya, extol. Siapa yang jawab extol? Oke, memuji ya teman-teman ya. Itu saat saat the critics itu tuh ya teman-teman ya. Extol memuji gaya unik dari film gitu. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Although the athlete has suffered setbacks, his determination gitu. Kalau ada udah negatif, terus his determination harusnya yang positif. Yang positif dari pilihan yang ada apa teman-teman? Ya, C ya, perseveres ya teman-teman ya. Jadi bertahan gitu. Jadi kalau walaupun saat atlet mengalami kemunduran gitu, semangatnya, tekadnya itu tetap tetap ada gitu, tetap bertahan gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Well, the CEO, apa teman-teman? Jawabannya adalah ya, A, mendorong teman-teman. Gitu. Instigates. Saat CEO mendorong reformasi inovatif, budaya perusahaan berubah, dan
kepuasan karyawan itu meningkat drastis atau melonjak gitu, teman-teman? Itu jawabannya adalah yang A, Instigates. Nah, itu adalah contoh 15 soal, teman-teman. Memang soalnya beda sih sama yang tahun lalu kayak gitu ya, teman-teman ya. Tapi kurang lebih kayak gitu gambarannya. Kalau di sini teman-teman ngerasa bahwa ah Kak, biasa aja kosakatanya, ini masih masih biasa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Berarti teman-teman bahasa Inggrisnya bagus. Lanjutkan, pertahankan, lanjutkan. Kalau teman-teman masih ngerasa, ini ada kosakata baru ya, nggak masalah teman-teman. Kita belajar bareng, nanti teman-teman akan teringat terus gitu ya kosakata-kosakata yang jarang ada ini gitu. Nanti aku juga sambil belajar juga di sini teman-teman. Nah, itu adalah contoh latihan soal teman-teman sebagai gambaran kalau misalkan nanti teman-teman ada contoh-contoh soal yang ada titik-titiknya gitu ya teman-teman ya atau error recognition gitu yang menggunakan kosakata yang jarang ada. Hanya kombinasi dan variasi aja sih teman-teman. Nanti teman-teman juga jangan sampai lupa untuk tes yang ada di sini online tahap 2 teman-teman nanti harus tahu ya bahwa porsi untuk bahasa Inggrisnya itu kan skornya itu kan pakai penilaian TOEFL kalau teman-teman udah dapat emailnya ya untuk undangan tes online tahap 2 ini. Jadi kayak TOEFL gitu teman-teman. Minimumnya 450, terus paling tinggi itu skornya itu adalah 677 kayak gitu. Dan minimum yang diminta itu adalah ya di bahasa Inggrisnya itu ya di 450 gitu teman-teman. Jadi silahkan dipertimbangkan karena dia porsinya 80%, nanti learning agility ada di 20%. Nanti ada final pembobotan. Ini untuk tes khusus bagi teman-teman yang diploma dan sarjana. Aku pengen ingetin juga, biar teman-teman yang tadi ya udah aku sebut ya, jangan belajar bahasa Inggris hanya untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN. Mending lanjut ke depan. Mungkin nanti misalkan teman-teman ada beasiswa, promosi jabatan, atau ada pekerjaan lain gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin, mohon maaf, misalkan teman-teman belum keterima di rekrutmen bersama BUMN, tapi kan teman-teman bisa daftar rekrutmen BUMN yang secara mandiri gitu ya, yang dibuka oleh masing-masing perusahaan BUMN gitu. Nah, itu nanti kan akan sangat berguna kalau misalkan teman-teman bisa lanjut aja belajar bahasa Inggrisnya gitu. Paling sementara dari aku itu dulu ya, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa hubungin aku lewat sosmedku yang ada di sini. Oke, thank you teman-teman. Sementara itu dulu, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Sukses selalu.